sering kita dengarkan dan kita lihat di dalam pernyataan-pernyataan, dalam komentar-komentar. Ini menurut saya begini, ini yang lebih masuk akal begini. Tuhan sebenarnya ingin semua orang pergi ke surga. Sedari awal Tuhan tidak pernah mengharapkan kemudian semua orang tunduk padanya, karena itu simbol cinta. Tuhan sebenarnya ingin semua orang pergi ke surga. Dalam persoalan agama, kita tidak mempunyai otoritas yang kuat yang bisa memberikan satu komentar fatwa yang sesuai dengan apa yang harus ditentukan. Dan lokasinya cukup sempit, tapi kita bangun ke atas sehingga kita bisa tetap memaksimalkan fasilitas-fasilitas. Kata Nabi SAW bahwa saya dengan orang yang merawat anak yatim, yang menjaga anak yatim, terutama menjaga akidah, membentengi akidahnya anak yatim, seperti ini, artinya dekat sekali. Maka ambil kesempatan ini, ambil satu momen penting ini, ambil satu kesempatan emas ini untuk kita bersama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, menggapai ridhonya, menggapai jannahnya bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal tentang komentar-komentar kita, tentang apa yang kadang kita lontarkan di dalam media sosial. Kita tidak sadar bahwa kita sebenarnya telah melampaui jauh daripada otoritas berpikir kita, otoritas keberadaan dan konsekuensi kehidupan kita, posisi kita, keberadaan kita, siapa kita sebenarnya. Kadang kita seolah-olah menjadi seorang mufti yang seolah-olah handal, banyak pahamnya dan lain sebagainya. Sekarang saya akan menyampaikan kepada Anda, baiklah, dalam kesempatan ini saya mempunyai satu analogi bahwa kita bagaimana mungkin bisa mengatur ini hukum, kemudian bisa mempengaruhi ini hukum, sedangkan kita tidak mempunyai kapasitas di dalamnya. Artinya, kita mau berijtihad seperti apa? Misalkan, sering kita dengarkan dan kita lihat di dalam pernyataan-pernyataan, dalam komentar-komentar. Ini menurut saya begini, ini yang lebih masuk akal begini, ini yang lebih pantas begini. Padahal ini persoalan agama. Artinya, dalam persoalan agama, kita tidak mempunyai otoritas yang kuat yang bisa memberikan satu komentar fatwa yang sesuai dengan apa yang harus ditentukan. Al-Quran dan Sunnah itu tidak hanya serta-merta sebagaimana ayat secara zahir atau zahirul ayat. Tidak bisa dipahami sebegitu mentah. Butuh alat, butuh dasar yang kuat, mumpuni semuanya itu dalam hal ini, mumpuni dalam segala hal. Dalam hal ini saya menyebutnya sebagai ijtihad. Sekali lagi, ijtihad. Jangan dipelesetkan kepada jihad. Nanti ada yang nyinyir. Nanti ada yang, oh ini radikal. Karena pelajaran jihad kayaknya katanya sudah dihapus. Dan khilafah, astagfirullah. Baiklah, kita tidak bahas itu. Ijtihad bagaimana fistimbatil hukum. Bagaimana menggali hukum. Ini mempunyai satu kekuatan, mempunyai otoritas untuk bagaimana dia mencari hukum. Menggali hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Dan ini sudah ditentukan, apapun alasannya, apapun syarat-syaratnya, itu harus dipenuhi dulu, baru bisa komentar. Selama kita tidak bisa menggali hukum sendiri, kita tidak bisa berijtihad, kita taklid. Kita mengambil satu pendapat dari madhab yang ada. Tidak boleh kita misalkan, oh ini menurut akal saya. Akal kita itu dipengaruhi oleh siapa? Pikiran kita dipengaruhi oleh siapa? Bacaan-bacaan buku-buku kita dipengaruhi oleh siapa? Ini tidak relevan kalau misalkan kita terapkan lalu kita mempunyai andil yang sangat erat terhadap agama penentuan hukum. Dalam hal ini ijtihad tidak mudah. Dan saya akan bacakan beberapa persyaratan-persyaratan di dalam berijtihad. Yaitu diantaranya adalah bagaimana yang pertama adalah Islam. Harus Islam tentu. Kemudian harus berakal. Harus orangnya cerdas. Al-bulugh. Kemudian harus baligh. Kemudian isyrafuhu ala nususil Quran. Bagaimana dia menguasai tentang ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan hukum-hukum.
Kalau tidak salah di dalam beberapa pernyataan ulama disampaikan di situ ada 500 ayat dalam Al-Quran yang berkenaan dengan hukum. Ini harus betul-betul dikuasai luar kepala. Dan juga ma'rifatu ma yahtaju ilaihi minas sunanil muta'alliqati bil ahkam. Paham betul terhadap hukum-hukum yang ada yang sumbernya dari hadis, sunnah-sunnahnya. Kemudian apa hadis yang sudah dinasih dan mansukh, apa hadis yang sudah dimansukh maksud saya. Ini harus paham betul. Di antaranya lagi ma'rifatu mauqi'il ijma'i wal khilaf. Harus tahu betul di mana pendapat-pendapat yang diambil secara global oleh sebagian besar ulama. Kemudian ma'rifatul qiyas, paham bagaimana analogi yang benar. Kemudian yakunu 'adifan bilisanil Arab. Ini penting. Bagaimana dia harus betul-betul paham betul tentang bahasa Arab, tentang cara lahjah dan lugah Arab. Ini penting. Kenapa? Ini adalah salah satu sumber agama Islam yang lahirnya dari Arab yang akan kita gali. Kemudian diantaranya seperti yang saya sampaikan, nasikh wal mansukh harus diketahui betul. Kemudian ma'rifatur rafil quwwah wad dha'if, harus tahu betul bagaimana ini yang dhaif, bagaimana ini rawi yang kuat. Siapa saja ini kalangan-kalangan yang bisa meriwayatkan hadis. Harus tahu semuanya. Kemudian ada lagi cerdas. Dia harus mempunyai kecerdasan di dalam menggali hukum. Dan juga salah satunya syaratnya adalah adalah, yaitu betul-betul adil dan betul-betul bisa mempunyai prinsip yang kuat yang tidak akan dipengaruhi oleh siapapun dan apapun, kondisi apapun. Ini adalah syarat-syarat harus berijtihad. Jadi paling tidak dia harus mendalami betul, mengkaji betul, hafal betul tentang konsekuensi hukum-hukum di dalam Islam, termasuk sumber-sumbernya. Jadi belum apa-apa kita kok menurut saya, ini menurut saya. Astagfirullah. Saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, subscriber channel Benteng Akidah, bahwa istinbat itu atau ijtihad itu adalah upaya menggali hukum. Modalnya adalah intelektualitas, kepiawaian, kemudian metodologis yang harus dikuasai di dalam memahami interpretasi teks Quran dan hadis, baik secara literal atau kontekstual. Ini adalah paham yang harus kita tanamkan betul-betul supaya kita sadar diri lah. Jadi sekarang begini, saya mempunyai gambaran. Saya tidak mau pakai dalil-dalilan. Anda maunya kita bermain akal. Saya akan bermain akal. Misalkan Anda punya seorang anak yang Anda cintai, lalu Anda sakit. Kemudian dia mempunyai gejala yang aneh. Lalu Anda bertemu dengan orang yang tidak dikenal sama sekali. Lalu orang ini memberikan petunjuk, kasih minum ini, kasih minum ini, kasih minum ini. Dan Anda tidak mungkin mau mengikuti karena Anda tidak kenal latar belakang orang ini siapa. Yang kedua, kalau misalkan anak kita yang sakit, kemudian ketemu dengan orang yang kita kenal, tapi kita tahu bahwa ini bukan ahli di bidang medis dan pengobatan atau tib, Anda tidak mungkin mengikuti apa yang disampaikan oleh mereka sebagai saran untuk mengobati anak Anda, karena takut keracunan, takut overdosis, dan lain sebagainya. Yang ketiga, baik saya tingkatkan lagi, Anda pun tidak akan mau memberikan ini namanya saran, memberikan ini kesempatan. Anda pun tidak akan mau mengambil pendapat dari orang yang Anda cintai sekalipun. Ketika orang yang Anda cintai tidak ahli di bidangnya, misalkan ayah Anda, ibu Anda, kasih ini nak, kasih ini nak, ini penyakitnya ini, ngarang mereka. Karena ayah ibu Anda tidak paham terhadap medis dan ilmu kedokteran atau masalah tib, Anda tidak akan ikut itu, meskipun dari orang yang Anda cintai. Tapi Anda meminta, ini masalah nyawa ayah ibu, ini masalah kehidupan, ini masalah kesehatan anakku. Maka saya harus datangkan seorang dokter yang ahli di bidangnya, spesialis di dalam penanganan ini. Anda paham tentang analogi ini. Anda tidak rela anak Anda nyawanya melayang. Anda tidak rela memberikan obat yang tidak sesuai dengan kehidupan anaknya, tentang kesehatan anaknya misalkan. Jadi ini di dalam kehidupan dunia. Sedangkan hukum dan agama ini berbicara soal kehidupan akhirat yang kekal selama-lamanya. Bagaimana mungkin kita mau mengambil satu pendapat dari orang yang tidak ahli di bidangnya? Bagaimana mungkin kita atau serta-merta saya adalah ahli padahal kita tidak tahu apa-apa? Astagfirullahaladzim. Maka mari kita bersama-sama mawas diri.
Ketika kita bisa memposisikan diri di mana kita berada, maka disitulah keselamatan kita dunia akhirat kita. Insya Allah Anda bisa menalar apa yang saya sampaikan dari awal. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi saya sampaikan kepada Anda, hari betul-betul prinsip dalam keagamaan ini sudah ada dasar dari pokok-pokoknya yang sudah dipercaya dan sudah terbukti dan sudah divalidasi oleh para ulama-ulama pendahulu kita, dari para sahabat, dari tabi'in, dari sahabat dan para nabi. Insya Allah kita akan selamat selama kita mau teachable di dalam beragama, mau loyal terhadap agama kita, mau merendah terhadap agama kita, tahu diri siapa kita. Insya Allah semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berniat membangun pesantren ini, mengembangkan pesantren ini sebagaimana niat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana niat para masyayikh membangun pesantren. Bahwa kata Nabi, ana wa kafilul yatim fil jannah hakada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa saya dengan orang yang merawat anak yatim, yang menjaga anak yatim, terutama menjaga akidah, membentengi akidahnya anak yatim, seperti ini. Artinya dekat sekali. Ambil kesempatan ini, ambil satu momen penting ini, ambil satu kesempatan emas ini untuk kita bersama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, menggapai ridhonya, menggapai jannahnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu.